pada malam hari ini, ya mungkin cara saya tidak sama dengan cara hamba Tuhan. Beberapa hamba Tuhan di tempat ini menyampaikan firman Tuhan, dan saya merasa kalau sekarang ini saya rasa saya macam saya baru belajar. Ya, tidak sama seperti dulu. Dulu itu saya rasa saya yang lebih betul kalau dulu. Ya, kalau saya dengar khotbah sudah, apalagi kalau beberapa hamba Tuhan yang baru belajar menyampaikan firman Tuhan ini, salah bagi dalam hati saya tafsiran dia. Tapi sekarang saya merasa saya yang baru mau belajar. Ya, saya rasa saya sudah ketinggalan jauh sebenarnya. Tapi jemaat Tuhan, selagi kita bernapas, disitulah kita memperbaiki hidup kita. Belum lagi terlambat. Kecuali kalau sudah meninggal lah. Tapi janganlah katakan saya ini masih bernapas nantilah lama lagi nih, masih muda lagi umur saya ini, mungkin panjang lagi umur saya ini. Baguslah kalau sampai 20, bagus kalau sampai 30, bagus kalau sampai 40. Kalau belum lagi sampai 40, 50, 60, baguslah kalau sampai 60. Dapat sudah DP. Kalau yang ada DP lah. Kalau yang tidak DP, kalau yang ada DP belum sampai 60, belum dapat. Siapa yang mau pakai itu DP? Baguslah kalau ada waris, kalau tidak kerajaan yang ambil. Jadi sia-sia. Jadi kalau mau menikmati berkat Tuhan, itu pun berkat Tuhan juga itu tahu yang ada DP. Kalau umur kau sampai 60, 4 tahun 55 dapatlah. Kalau tidak sampai baru 40 no PH sudah macam mana? Ya, jadi ya banyak sudah orang-orang sekarang menjaga kesehatan karena mau supaya umur panjang, ya jemaat Tuhan. Tapi walaupun banyak yang menjaga kesehatan, banyak juga yang mati muda. Tapi di sini tiada, di luar sana. Nah, di luar sana yang ada, di sini tiada. Sini semua yang panjang-panjang ini. Ya. Nah, di sini mungkin pernah saya khotbah tapi lama sudahlah. Tapi saya imbas balik. Mungkin cara tafsiran saya dulu dan sekarang ada berbeza sedikit mungkin. Ya, tetapi ini saya pernah khotbah ini. Bagaimana menjadi orang benar. Ya, ini saya pernah khotbah dulu. Lama sudah. Nah, di sini sebelum kita masuk di dalam bagaimana menjadi orang benar, apa kebaikan itu orang-orang benar itu. Nah, kebaikan orang benar ini seperti mana tertulis dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan mendengar orang benar. Jadi orang benar ini Tuhan mau mendengar. Kalau bukan orang benar, Tuhan tidak dengar. Jadi itulah kepentingan dia orang benar. Orang benar itu Tuhan dengar doa dia, teriakan dia, kata-kata dia, seperti gembala sidang katakan semangat. Bila kamu semangat terus kamu ada rasakan, itu Tuhan dengar. Kenapa Tuhan dengar? Karena dia tergolong dalam orang benar. Nah, kata-katanya Tuhan dengar. Ya. Dan itulah kelebihan yang orang benar. Di dalam Mazmur 34 ayat 18 apa dikatakan? Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Nah, kalau orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengar. Kalau dia berseru meminta tolong, Tuhan tolong. Kalau dia berseru dalam kesesakan, Tuhan kasih ya tolong jemaat Tuhan. Dalam kesusahan kalau dia berseru, Tuhan tolong. Seperti biasa selalu gembala sudah katakan di sini, semangat atau kau cakap ini betul itu bilang dia, kamu sebut terus kena jawabkan, Tuhan dengar. Yang membuat itu Tuhan dengar. Coba kalau yang mungkin saya lah, kalau saya cakap kamu sebut betul, belum tentu. Ya jemaat Tuhan, walaupun ini malam saya berdiri di sini, ya masing-masing kita mau belajar ini, mau belajar menjadi orang benar supaya Tuhan dengar itu kita punya seruan. Kalau bilang semangat tapi tidak ada apa-apa efek, itu berarti Tuhan belum dengar lagi. Karena belum sampai di situ kita punya tahap. Maka ini malam Tuhan mau mengajar kita semua, termasuk diri saya sendiri, supaya menjadi seorang orang benar. Karena orang benar itu Tuhan dengar. Apa dia katakan di sini? Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tapi kita tidak masuk di situ. Yang kita masuk kepada orang benar saja.
Nah, orang benar itu berseru-seru, Tuhan dengar. Sama juga di dalam Amsal pasal 15 ayat 29. Coba buka dalam Amsal pasal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Wah, tidak ada alasan kan? Kalau betul kita orang benar, Tuhan dengar. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak jawab. Ada dua alasan saja, mungkin itu belum waktunya, atau kita belum tergolong dalam orang-orang benar. Ya jemaat Tuhan, asal dia berdoa, berdoa jemaat Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Dia jawab doa apa permintaan dia. Nah, itu namanya kelebihan kalau orang benar. Seterusnya di ayat Mazmur pasal 112, Mazmur 112 ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Orang benar akan diberkati. Ya jemaatan, orang benar diberkati. Berarti tiada alasan orang benar itu tiada berkat. Orang benar itu ada berkat, jemaat Tuhan. Orang benar itu ada berkat. Jadi kalau kita masih kurang diberkati, ya jemaat Tuhan, itu saja yang saya katakan ada dua. Belum waktunya ataupun dalam proses, ataupun kita belum tergolong dalam orang benar, ya, masih dalam proses untuk menjadi orang benar. Karena orang benar ini pasti diberkati, diberkati. Dalam Amsal pasal 10 ayat 3, saya katakan, kalau saya selalu saya suka buka banyak ayat, karena itulah cara saya, ya jemaat Tuhan. Amsal 10 ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Berarti jemaat Tuhan, Tuhan tidak membiarkan orang benar ya dalam kelaparan. Dia tidak membiarkan menderita orang benar dalam kelaparan. Dia tidak membiarkan, pasti dia memberkati. Adakah di sini kita sudah ada yang kelaparan sampai menderita sampai 3 hari tidak makan? Belum ada kan? Itu berarti Tuhan memberkati. Ya. Tapi kalau kita ini kalau begitu belum cukup. Mau yang di bank ada 100.000 baru bilang saya diberkati. Kalau cukup, belum lagi itu. Ya. Sebenarnya sudah cukup. Kita sehat pun itu sudah diberkati tahu. Banyak orang-orang kaya di luar sana tahu, banyak duit tapi sakit-sakitan. Sampai habis juga tuh duit dia sama Tuhan karena pergi berobat di luar negara, habis duit. Daripada yang cukup tapi tidak pernah sakit-sakit, tidak sampai buang duit di klinik beratus-ratus beribu-ribu, daripada yang banyak duit tapi keluar juga tuh duit. Kita di sini mau berjaga-jaga supaya angkat, bukan yang tidak angkat. Kalau kita ini kalau sebenarnya banyak penyakit ini, tapi Tuhan saja yang tolong kita. Macam saya ini banyak kolesterol, tinggi-tinggi begini nih gemuk. Kadang-kadang saya mau berdoakan dalam hati saya, Tuhan sejak ini yang kasih sehat saya. Kadang-kadang lebih banyak saya sakit. Tapi besok-besok hilang juga dibalik itu penyakit. Ada itu kadang-kadang saya naik tangga kan di tingkat 3, tiba-tiba saya punya lutut tangan pusat gitu, macam susah sih mau naik. Kenapa ini dalam hati saya? Sikit-sikit ya saya tidak boleh sampai di tingkat 3. Tapi besok pagi saya tiba hilang sudah itu sakit. Nah itu berarti Tuhan yang kasih sembuh, karena itu salah satu berkat. Nah jemaat Tuhan. Nah di dalam Mazmur 37 ayat 39, apa dia punya kebaikan kalau orang benar? Kita sudah tinggal tadi beberapa sudah. Mazmur 37 ayat 39.
Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Berarti orang-orang benar itu diselamatkan Tuhan. Ini kata diselamatkan itu banyak jenis tahu. Ada keselamatan kekal, kita diselamatkan daripada kecelakaan, kita diselamatkan daripada berbahaya, kita diselamatkan daripada penyakit. Itu orang benar. Orang benar itu, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita diselamatkan oleh Tuhan dari segala kemalangan. Ya, kita terhindar, kita selamatlah. Terhindar daripada gempa bumi, terhindar daripada banjir, terhindar daripada bencana alam. Itu diselamatkan oleh Tuhan. Ini hanya berlaku kepada orang benar tahu. Kalau orang-orang di sana itu kalau dia ada berbahaya kemalangan masih selamat, itu ada maksud Tuhan, diberi kesempatan supaya mungkin bila Tuhan perlu dia beri masa untuk bertobat. Kita tidak tahu kan cara Tuhan. Kan Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil. Ya, jemaat Tuhan. Nah, itulah dia punya kelebihan orang benar. Kita baca lagi dalam Mazmur mundur sedikit 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, coba kau bayang. Kan kemalangan itu banyak, tapi Tuhan yang melepaskan. Nah, di sini beberapa sudah anak Tuhan yang ada kemalangan, tapi kita rasa itu macam sedikit kecil saja kan. Itu Tuhan yang melepaskan. Jadi kita rasa itu kecil saja. Tapi kalau bukan yang Tuhan mau menyelamatkan, ya jemaat Tuhan mungkin dalam keadaan yang torok. Nah, di sini tadi kita kalau kita baca, ya jemaat Tuhan, siap sekali mendengar orang benar diberkati, orang benar diselamatkan, orang benar didengar Tuhan. Sudahkah itu berlaku dalam diri kita? Saya masih lagi tertanya dalam diri saya, betulkah ini sudah? Atau sebagian sudah, sebagian yang belum? Ya jemaat Tuhan, mungkin ada di sebagian kita sudah diberkati Tuhan, ada sebagian mungkin kita, ya jemaat Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dari segi kemalangan, berbahaya, apapun juga, ya jemaat Tuhan. Tapi masih lagi yang perlu kita ajarkan adalah ya supaya suara kita itu dikenal oleh Tuhan atau didengar oleh Tuhan. Ya jemaat Tuhan, yang sebut saja terus ada kontak ya, ada connection. Seperti gembala sidang selalu dia cakapkan, begitulah cepat. Kau cakap ini, bilang dia, kau cakap. Terus ada jawaban di situ. Mungkin kalau saya suruh yang cakap, belum tentu Tuhan akan jawab buat saya, jemaat Tuhan. Nah, ini yang kita perlu kejar, jemaat Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa hamba Tuhan di sini. Atau Tuhan yang dengar, atau type lain yang mendengar. Ini bahaya ini. Kalau setan yang dengar kita punya suara, kita ini bukan orang benar, orang jahat. Jangan sampai kita menjadi orang jahat toh. Kalau orang biasa mungkin oke lah sedikit lah, mungkin kebanyakan orang biasa. Tapi jangan saja jadi orang jahat. Ya, Tuhan tidak dengar, orang biasa pun tidak dengar. Tapi yang dengar dia orang itu yang orang jahat, itu bahaya, jemaat Tuhan. Seperti mana selalu di sini kita dengar, bila berkuasa roh jahat yang dibuang, itu berarti itu roh jahat yang dia dengar dia punya percakapan. Itu yang bahaya di jemaat Tuhan. Sekarang saya takut juga di jemaat. Saya mau berdoa betul-betul sama Tuhan. Tuhan biarlah saya punya bahasa betul dari Tuhan. Walaupun memang itu dari Tuhan,
Selalu saya tidak mau Tuhan bila saya pasal roh jahat yang dikuatkan. Ya, pada mulanya itu dari Tuhan. Tapi oleh karena kita mungkin kurang pergumulan, kurang doa sama Tuhan, jadi las-las bahasa itu menjadi bahasa setan, bukan lagi untuk Tuhan. Macam kita inilah sendiri, kita ini pada mulanya milik Tuhan, tapi bila kita jatuh ke dalam dosa, bukan lagi milik Tuhan, milik setan. Ya jemaat Tuhan, walaupun ciptaan Tuhan, kita ini kan ciptaan Tuhan, dicipta oleh Tuhan, berarti Tuhan punya. Tapi yang membuatkan kita bukan milik Tuhan, kejahatan itu, dosa itu. Nah jemaat Tuhan, jadi jangan sampai seperti itulah. Nah, untuk menjadi orang benar itu bukan sedang tahu. Coba kita buka di dalam Ulangan pasal 6 ayat 25. Kita baca ini. Ini penyampaian saya ini seperti yang biasa kamu boleh dengar. Ya, saya tidak katakan kalau saya ini saya belum tak masuk di dalam alam roh. Saya belum dapat masuk di dalam yang lebih dalam lagi. Saya dapat ajar ataupun saya dapat beritahu yang seperti biasa saja yang kamu boleh dengar, kamu dapat mengerti, yang boleh kamu pahami. Ya jemaat. Tapi kalau saya masuk pun boleh masuk juga, jemaat Tuhan. Tapi itu perlu banyak pergumulan, ya jemaat Tuhan. Karena kadang-kadang kalau saya baca di firman Tuhan, masih duduk begini, saya ngomong tapi saya tidak tembus-tembus. Macam itu saya punya roh berjalan begini, masuk di dalam itu firman Tuhan, pengertian, pemahaman. Tapi saya tidak boleh masuk sampai begini, miring sudah kalau saya begini. Bukan memikir itu, macam belum merenung dia punya perjalanan dalam itu. Begitu, tapi saya tidak sampai di situ. Macam di dasar saya begitu. Tadi bisa cakap itu mau masuk lebih dalam susah, bukan senang. Mau perlu bilang itu bukan bahasa pengabdian, doa kepada Tuhan itu lebih banyak masa kau doa di hadapan Tuhan, dan lebih banyak masa kau berdoa, lebih banyak masa kau baca kitab, baru kau boleh masuk di situ. Ya, sampai saya punya kepala miring-miring sudah di kursi begini. Las-las mau masuk dalam itu kan, mau memahami, mau mendalam, las-las tertidur. Itu yang bahaya aja. Terus mimpi lagi, lain alam sudah kau masuk dalam mimpi itu. Nah, bukan senang. Nah, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 25 dikatakan di sini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau dalam bahasa Borneo EDB, kalau Borneo dikatakan ini, kita akan dinyatakan benar jika kita melaksanakan semua perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Apa dia katakan di situ? Kita akan dinyatakan benar, kita akan disebut, kita akan dicakap ataupun kita akan dikategori orang benar jika kita melaksanakan semua perintah itu. Kita dikategorikan orang benar, kita akan dinyatakan orang benar kalau kita melaksanakan semua, dia katakan semua perintah itu. Semua perintah di dalam Alkitab, bukan satu perintah, banyak. Kalau kita pergi ke Rebus, ada satu perintah Tuhan yang mengatakan, kasihlah sesama manusia, kasihlah dirimu, dan sebagainya, seterusnya. Banyak sekali perintah Tuhan. Ibadah, perintah Tuhan. Mengembalikan perpuluhan, perintah Tuhan. Memberi persembahan, perintah Tuhan. Karena itu semua tertulis dalam Alkitab kan. Kau baca saja di dalam Melaiki. Nah, di dalam Melaiki itu pasal 3 di situ. Kita boleh baca di situ, jemaat Tuhan. Itu perintah Tuhan, disebut, tertulis dalam Alkitab, itu perintah. Berbuat baik, menolong orang,
Semuanya itu perintah Tuhan. Orang yang benar itu menurut segala apa yang difirmankan Tuhan, termasuk 10 hukum. Itu kan perintah Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan, 10 hukum. Kamu baca saja di situ. Saya rasa saya tidak perlu kasih menjelaskan detail-detailnya satu persatu apa itu perintah. Menjaga kekudusan itu perintah juga Tuhan. Menjaga kesucian itu perintah Tuhan. Disiplin itu perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan. Dia katakan melaksanakan semua perintah itu. Melaksanakan semua, tidak ada yang terkecuali. Semua, kecil, besar, sederhana, lagi besar, semua perintah Tuhan dituruti. Tapi adakah cukup situ? Biasakan ada orang mengatakan saya sudah lakukannya itu, tapi dia lakukan 1 bulan saja. Atau mungkin ini bulan dia lakukan, minggu depan dia tidak lakukannya, dia tidak laksanakan. 1 tahun dia laksanakan, tapi tahun kemudian tidak dilaksanakan. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan itu benar adalah orang dengan setia. Apa yang dikatakan di sana, kita akan dinyatakan benar jika melaksanakan semua perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Tidak cukup melakukan semua, tapi kita karena setia. Kata setia ini, setia kepada Tuhan, setia kepada Raja, yaitu Raja kita Yesus Kristus. Apapun keadaan, ya jemaat Tuhan, kita tetap setia. Nah, kita setia kepada Tuhan. Apapun kondisi dia, perjalanan, susah, tidak, jemaat Tuhan, kita tetap setia. Itulah gambaran dia mempelai laki-laki, jemaat perempuan, jemaat Tuhan. Laki-laki Tuhan Yesus, kita ini semua digambarkan perempuan. Ya jemaat Tuhan. Dari kita ini kita kena setia. Seperti perkawinan mengatakan, adakah kau mau menerima siapa itu? Si Kiwi lah, kau adakah menerima si Kiwi ini dengan keadaan sakit kah, susah kah, bilang dia keadaan ada duit kah, tidak duit, makan ikan masin kah, dia time dia kurus kah, time dia gemuk kah, time dia tinggi kah, time dia pendek kah, atau bilang time dia tidak gigi atau gigi. Ya, setia. Begitu. Kesetiaan itu setia sampai mati, tahu? Itu namanya setia. Itu baru dikategorikan orang benar. Tidak cukup melakukan semua, tapi yang paling penting di situ dikatakan dengan setia. Nah, kalau kita ini kan kadang-kadang setia 1 tahun, 2 tahun kurang setia, sudah teruji kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Nah, orang benar itu bukan sejak kau melakukan semuanya itu, tapi kau perlu yang paling penting di sini kau setia dalam perkara apa yang sudah Tuhan perintahkan. Kalau kita melakukan semuanya itu tapi kita tidak setia, itu belum kita tergolong di dalam orang benar. Kenapa banyak orang hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa? Karena mereka dipakai oleh Tuhan, mulai mereka dipilih menjadi hamba Tuhan. Mereka setia berdoa, setia membaca Alkitab, setia melakukan segala sesuatu, tidak berhenti. Ya jemaat Tuhan, akhirnya mereka dapat apa yang mereka mau. Saya sendiri jemaat Tuhan, ini setia ini yang paling susah. Karena kadang-kadang saya dapat berdoa 1 bulan begitu, maintain ke berdoa. Lepas itu tidak lama itu temis-mis, kadang-kadang 1 hari tidak berdoa, besok berdoa, kadang-kadang 2-3 hari tidak berdoa. Itu bukan setia, itu begitu. Kalau yang setia ini maintain, ya jemaat Tuhan, hari-hari berdoa, tidak pernah malas. Itu namanya setia. Setia dalam perkara apapun, setia dalam pemberian, setia dalam mengembalikan perpuluhan, setia dalam ibadah, setia di dalam doa, setia dalam pembacaan firman Tuhan. Banyak sekali.
Kalau setia, baru kita dikategorikan ya orang benar. Nah, disitulah Tuhan mendengar doa. Karena sudah Tuhan kenal hari-hari, baru kita mulai haleluya. Terus Tuhan tahu siapa itu. Ini berjam-jam pun masih mungkin ini imagine saja, mungkin berjam-jam kita berdoa. Terus bilang ke Tuhan, siapa ini orang yang berdoa ini? Sudah setengah jam tapi masih saya tidak kenal suara. Karena mungkin kita jarang-jarang berdoa begitu. Ya jemaat Tuhan, coba kamu jarang-jarang jumpa itu kawan kau. Tiba-tiba mungkin dia dari jauh ada panggil-panggil kau tidak ingat siapa punya suara ini ya begitu. Tapi dia panggil nama kau. Mungkin kau tidak kenal dia lah. Saya rasa saya pun sendiri tidak kenal itu suara. Kalau jarang-jarang kau jumpa tiba-tiba dari jauh tuh panggil. Terus dia son bilang itu orang. Terus siapa ini suara yang macam siapa ini kan macam bukan juga, tapi kan tidak faktor orang di mana ya, mungkin si Sion juga ini bilang gitu. Oh tidak kenal, jarang, mustahil kau tidak kenal bini kau kan punya suara kalau hari dipanggil panggil kau mesti kau kenal kan, dalam telepon kau kenal ya. Kalau emergency, tiba-tiba telepon kau yang kau sudah set menurut dia pinjam orang punya telepon dan telepon kalau tidak kenal suara siapa ini? Siapa kau ini? Kalau kau tidak kenal itu orang, kalau bini kau sendiri kau tidak kenal, kau maki-maki. Skimo kayak ini. Apa kau ini? Saya apa ini? Kau punya bini? Bilang nanti itu orang kau tidak kenal. Mungkin di rumah tidak pernah berkomunikasi. Jadi mesti kenal, kalau hari-hari kan berjumpa hari-hari bercemas kenal suara. Jadi kalau kita jarang-jarang berdoa, kita tidak setia kepada Tuhan, macam mana Tuhan mau tolong, macam mana Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita tidak setia, ya jemaat Tuhan, Tuhan mau kesetiaan. Ya, setia itu bukan 2-3 hari. Selagi kita ada napas ini tetap setia. Bilang mungkin untuk bikin pandai saya itu pastor cakap belum tentu dia setia. Betul, siapa belum tentu dia setia. Itu sebabnya Tuhan mengajar kepada kita semua di sini perlu setia. Tidak mestinya saya yang berdiri itu saya lebih setia dari kamu, tidak. Kita sama-sama belajar, sama-sama mau belajar. Kan itu firman Tuhan dari Tuhan, bukan saya yang bikin. Kalau yang saya bikin itu mungkin itu saya yang perintahkan lah, tapi ini bukan dari Tuhan. Dia mengajar kita semua, ya semua, termasuk saya supaya setia. Saya sendiri masih mau belajar mau setia kepada Tuhan, karena saya tidak mau Tuhan tidak dengar doa saya. Bila disuruh mengusir pun takut karena beraksi pun tidak itu setan. Ya jemaat Tuhan, nanti kan begini. Terus saya dalam hati saya memang cukup doa ini jemaat Tuhan. Tapi karena kau cukup doa, coba kau buat sajalah 1 bulan kau minta begitu kalau kau suruh. Kau punya itu semangat membara kuat. Sebab keyakinan kau kuat. Sebab kau tahu kau punya persekutuan itu tidak putus. Kalau putus-putus itu masih kurang keyakinan. Kenapa selalu kita begitu? Karena doa kita, pengabdian kita kepada Tuhan senantiasa putus-putus. Putus-putus, tidak terus sambung, putus-putus. Itu sebabnya selalu kita tidak didengar. Doa kita tidak didengar. Jemaat Tuhan, susah. Mungkin ambil masa yang lama kalau begitu jemaat Tuhan. Yang pada mula-mula pekerjaan Tuhan luar biasa di sini bulan 11 ya, kalau tidak silap. 2004, 2005 kan, 2004, 2005 kan, 2004, bulan 11. Oh, punya saya jam 12 berdoa, atau bangun jam 3. Sampai sekarang masih saya mau tidur lah, tapi saya heran, bukan yang seperti yang mula-mula tuh. Kau pernah berdoa ini, saya lebih banyak berdiam duduk. Ya jemaat Tuhan, karena saya video YouTube
Tidak salah eating YouTube tahu, tapi kalau lebih banyak masa eating YouTube daripada kau berdoa, itu yang memang mungkin kau ini juga untuk Tuhan punyalah, tapi lebih baik itu yang lebih banyak masa kau berdoa daripada itu. Jemaat Tuhan, itu kan cuma macam kita punya hikmat ayat pelajaran kita dapat di situ ada, tapi lebih banyak kau berdoa. Waktu itu saya kenal lewat jemaat Tuhan berapa mau 1 bulan 3 bulan begitu, sopnya semangat itu jemaat Tuhan. Tapi sekarang ada, tapi bukan macam itu. Itu yang kita mau capai balik itu. Saya percaya kita semua sama di sini ini. Yang pada mula-mula itu yang waktunya itu supaya setan itu bergerak kalau itu. Sekarang paling setan bergerak macam kita tadi kena kasih ketawa ai. Habis kita ini ya tidak boleh harap itu kita tidak boleh mengharap saja sama beberapa hamba Tuhan tahu. Kalau tidak, kita yang selalu penasaran. Bukan kamu kita, saya cakap tuh, saya sendiri. Kita karena berhabis. Kita karena unite, bersemangat. Nah, untuk menjadi orang benar di sini, kita karena setia melaksanakan semua perintah Tuhan itu. Kita karena laksanakan semua perintah Tuhan dengan setia. Dengan setia, itu yang paling penting. Setia jamaah Tuhan. Setia dalam doa, setia dalam pemberian, setia dalam mengamalkan Tuhan, setia baca Alkitab, ya, setia ibadah. Semuanya setia. Pasti jemaat Tuhan dengar kita punya doa. Tuhan dengar seruan kita jemaat Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Tuhan selamatkan kita. Tuhan memberkati kita jemaat Tuhan. Kita di sini kita rasa selalunya kekurangan, tapi tidak juga kekurangan jemaat Tuhan. Selalunya bilang tidak ada duit, tapi ada juga duit, boleh makan juga. Bukan macam seperti yang kita lihat di TV, di mana-mana orang di luar negara sampai mengemis, tidak sampai begitu kan. Tapi kita ini kan kalau terbiasa makan, contohnya mungkin makan daging babi atau daging kerbau atau daging harimau kalau begitu, bila tidak ada bilang kekurangan sudah. Kalau makan sayur saja bilang kekurangan sudah. Mau yang lazat-lazat baru bilang tidak kekurangan. Saya terus terang kalau saya jemaatan, saya jarang makan babi, tapi perut besar itu. Kebanyakan makan ayam saja, ayam, sayur, ya. Babi banyak di kedai, tapi dia punya harga ada mahal sedikit dari ayam. Dari itulah paling-paling kalau saya limpas, saya cium saya itu babi. Cium baunya saja. Tapi kalau yang gaji terbilang sedikit lah, terus makan di sana kedai sasur-sunyuk. Beberapa kali makan di kedai, besok-besok Maggi sup. Maggi sup sudah, atau nasi goreng telur. Karena itu yang senang sekarang nih kan. Kalau yang ada 100 selalu beli telur, itu yang paras sama telur sih ya selalu ada. Nah, itu saja. Tapi kalau satu dia punya resep lah, kalau masak nasi goreng, masak nasi goreng itu telur, jangan terus kau simpan satu kali di telur, simpan di mangkuk. Nanti karena ngam-ngam yang hitam, masak migi pun begitu, taruh di mangkuk dulu, baru taruh di migi. Jangan terus cek, bilang tadi tiba-tiba hitam telur, sayang terus buang. Saya pernah satu kali itu begitu. Saya begini kan, semua mendidih sudah itu, kalau saya taruh paling buruk sudah itu, terpaksa saya buang satu kali itu migi, bikin lagi yang baru dari sayang. Nah, bahaya juga itu telur tahu, tidak nampak, kulit cantik, sekali dalam buruk, nah, jangan jadi telur. Badan cantik, baju cantik, hati busuk. Jangan jadi telur loh. Itu telur kan 24 biji di dalam, 24 itu. Kadang-kadang ada juga telur dalam 24 itu ada beberapa yang buruk tahu. Itu yang telur murah lah, yang kau belikan
tidak macam tidak akan kasih bersih itu, tidak akan kasih kilat yang ada tai-tai lagi dia. Kan itu murah, 15-16 kali tuh. Tapi kalau yang ada kasih cantik itu, ada Omega bilang dia tuh, nah itu ada mahal sampai 19-20 kalau sekarang. Kalau yang biasa kan mungkin itu sudah orang ambil dari itu kandak itu tempat betul terus taruh ada tai-tai lagi itu murah. Tapi itu tidak boleh lama, dia pernah expired kalau itu, pernah buruk. Nah kan saya ini kadang-kadang saya beli itu, walaupun ada tai saya beli juga pasal dia murah. Tapi kalau sampai 1 minggu sudah sampai yang biasa, nah jangan kalau ada yang kopi saya tidak sudah kuning macam air saja. Tapi karena sayang, antam saya lalabu. Nah, jadi jemaat Tuhan, walaupun kita begini, Tuhan tidak membiarkan kita sebenarnya. Tuhan tidak membiarkan kita. Di sini semuanya dalam keadaan yang baik, walaupun bilang kekurangan, tapi sehat juga. Ya dapat beli kasut cantik, dapat beli seluar, ya dapat beli baju, dapat makan saus sunyuk, dapat makan kenoming, dapat makan laksa, kepala ikan, hari ikan, sana kedai, ikan juga. Itu bukan kekurangan itu sebenarnya, kita diberkati sudah sebenarnya jemaat Tuhan. Kereta pun walaupun second hand sampai 23, kita yang diberkati, betul. Tengok ada juga yang orang yang betul-betul susah di kampung kami, macam ada yang susah betul lah. Kalau bilang makan dapat makan, tapi kalau keperluan itu macam pakaian kapal masih kurang lah. Tapi kalau bilang makan tidak susah kalau di kampung, saya rasa cukup kurang. Jadi macam tidak orang miskin lah, yang miskin betul-betul bang. Ada yang miskin betul-betul ini, yang sampai makan tanah di Afrika tuh. Tapi di Afrika ini kan, Afrika ini kan besar. Itu kan Nigeria pun Afrika punya kawasan juga. Kan ada ini nama ini Afrika ini, ada yang nama betul-betul nama di Afrika, salah satu negara. Ya, negara. Tapi kalau bagian daerah Afrika ini besar. Kau tengok itu benua Afrika itu berapa banyak negara itu. Ada sebagian yang terlalu miskin kan sampai di rumah tanah lihat. Sampai tulang pun tidak sih kau nampak bang. Itu bagian Afrika itu miskin betul tidak tahu. Kalau begitu sampai makan tanah. Kita di sini ada yang makan tanah. Belum ada kan? Walaupun kita dari tanah dan debu, tapi belum ada yang makan tanah. Ya jemaat Tuhan. Itu berarti kita diberkati Tuhan. Ya. Nah di sini jemaat Tuhan sebenarnya ini perjalanan kita ini sedang kita diproses. Untuk menaik satu level kita kena proses. Memang sukar, itu mulut kita memang tidak lari lah. Saya pun kadang-kadang malu juga jemaat Tuhan. Ya, kadang-kadang terlintas juga perkataan yang macam menyindir. Tapi jemaat Tuhan balik-balik rumah berdoa minta ampun sama Tuhan. Karena ada kesilapan kata-kata kita itu tanpa kita sadar tak keluar dari mulut kita, ya jemaat Tuhan. Jadi kalau kita tidak hati-hati, iblis itu licik, dia tangkap. Mana perkataan kita yang tidak memuliakan nama dia memuliakan Tuhan, iblis ambil. Nah itu dia kategorikan memuliakan dia. Nah ini yang kadang-kadang membahayakan umat Tuhan, jemaat Tuhan. Ini yang kita kena hati-hati. Kita kena berdoa, kita kena betul-betul mencari Tuhan jemaat Tuhan supaya kita dikategorikan orang benar. Kalau kategori orang benar ini bukan tidak ada kecacatan, tapi ada juga memang kalau manusia ini selagi di bumi ada, tapi senantiasa ditutup oleh kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan yang senantiasa memberi dia keluar, ya memperbaiki jemaat Tuhan. Karena ada masa bila kita mungkin berdoa, berjalan kita begini, kita sedang. Saya kadang-kadang jemaat Tuhan, saya balik ke rumah karena saya berdoa, macam Tuhan kasih timus saya, kesilapan saya itu hari dan ini hari. Dan jemaat Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Itu sebenarnya kalau berdoa selalunya minta ampun
Tuhan. Saya bukan mengajar berdoa, tapi kalau saya berdoa jemaat Tuhan, selalunya saya mengucap syukur dulu. Ya, lepas itu baru saya mengagungkan nama Tuhan. Kalau Tuhan yang syakanan dan sembah adalah Allah yang pencipta bumi dan langit dan sebagainya begitu. Dan baru saya masuk dalam saya minta ampun sama Tuhan. Itu cara saya. Siapa yang ngajar saya? Roh Kudus yang ngajar. Setiap orang yang mau betul-betul cari Tuhan, setiap orang yang mau betul-betul datang kepada Tuhan, pasti doanya itu berubah sendiri tahu. Dan Tuhan yang kasih tingkat. Kalau bilang kita ini orang percaya, kalau bilang kita ini orang benar, tapi masih kita tidak pandai berdoa, itu sebenarnya bohong. Karena orang yang suka berdoa pasti pandai berdoa. Orang yang suka datang kepada Tuhan pasti pandai berdoa. Orang yang suka baca Alkitab pasti pandai berdoa. Nah, kalau kau belum pandai berdoa, bagaimana kau dikategorikan orang benar? Ya jemaat Tuhan. Tapi saya diberkati. Mungkin itu karena doa hamba Tuhan saja yang membuatkan kita benar, ya dilindungi, diselamatkan, diberkati, disihat, ya karena doa hamba Tuhan. Kenapa Tuhan menolong melalui doa hamba Tuhan? Tujuan dia supaya umat yang ditolong itu akan membantu juga hamba Tuhan. Jemaat Tuhan, itu tujuannya. Umat Israel yang dipilih Tuhan, Musa. Ya jemaat Tuhan, Musa menjaga orang Israel itu ribuan, ratusan ribu. Dan dikatakan orang Israel itu tegar tepuk. Tapi Tuhan menyatakan juga mukjizat dia kepada umat Israel dan memberi makan, memberi minum, memberi daging, memberi roti. Untuk siapa? Karena hambanya Musa. Karena Tuhan tidak mau menyusahkan Musa, menolong dia juga. Walaupun yang ditolongnya itu tegar tepuk, jemaat Tuhan, tapi dia pakai Musa. Nah, tujuan supaya orang Israel itu tidak terus datang kepada Musa dan begini. Nah, itulah tujuan Tuhan memberkati umat Israel, menolong umat Israel. Nah, tujuan Tuhan menjaga kita semua di sini karena hambanya, bukan karena kita kuat berdoa. Ya jemaat Tuhan. Nah, kalau memang kita kuat berdoa jemaat Tuhan, pasti kita boleh buat apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Nah, kenapa kita tidak boleh dapat lakukan? Itu membuktikan kita belum cukup. Kita belum cukup, jemaat Tuhan. Belum cukup lagi, jauh lagi. Saya sendiri pun saya merasa jauh. Ya. Kalau disuruh mengusir pun tidak dapat. Disuruh mengusir pun takut-takut. Disuruh mengusir bukan itu setan takut, kita kena tigu lagi. Ya jemaat Tuhan, macam mana? Itu membuktikan kita belum ya cukup, masih jauh. Mungkin kita diberkati, sehat, cerdas ini oleh karena doa hamba Tuhan. Ini sebenarnya ibu sendiri ya, saya saksikan. Ibu saya baru-baru sakit. Dia masuk di Queen 2 kali kan. Menurut itu dokter jangan stroke. Tapi bila orang ekstrim masuk di dalam terowong itu, tidak ada yang berbahaya yang dia jumpa di dalam otak kepala ini. Kalau akan melalui semua di sini. Terus saya tanya ke mama saya, "Tay, kau sakit kepala?" Saya cakap dia, "Apa yang kau buat?" Bilang dia, "Tay, saya sakit kepala, saya pergi di rumah pastor dan di kampung." Bilang dia, itu pastor pun ada doa dia. Sama ada itu ibu gembala kasih saya minum tunistum, bilang dia. Dan ibu gembala ada doa lah tunistum. Sekali dia minum tunistum, terus dia naik di kepala dia begini sampai sini, bilang dia. Terus hilang itu yang paling sakit, yang macam yang lodut, bilang orang lodut, kau tahu gak? Kalau mulai apa itu lodut? Kalau lodut itu kan yang macam mau keluar sudah di kepala itu sakit dia, begini, sakit betul. Itu sebenarnya itu mau pecah sudah itu saluran darah tuh. Mau pecah sudah saluran darah. Saya berdoa sama Tuhan,
kenapa ini? Terus bilang, macam ada yang bocah di hati saya begini, bilang itu doa hamba Tuhan. Nah, saya tanya mama saya, itu doa hamba Tuhan. Kenapa itu stroke tidak jadi? Memang ada sedikit yang adalah yang macam terimbas, tutupnya mata terus di sini tertutup sini sebelah. Saya heran kenapa begini. Saya bukan mau cakap sama mama saya selalu berdoa sama saya. Inilah mulut bahaya, tidak menghormati hamba Tuhan. Ini pengalaman saya waktu kita di sini kan dulu, yang belum malaikat itu menyatakan di sini ataupun kemuliaan Tuhan ataupun hadirat Tuhan. Saya tidak juga yang mengatai hamba Tuhan yang dia ini begini-begini, tidak, tapi saya tidak sokong apa yang dia cakap. Itu saya punya perbezaan dia. Saya tidak cakap orang, tapi saya tidak sokong. Dan kadang-kadang saya cakap juga lah kalau yang soal-soal yang keuangan itu ya jemaat Tuhan, yang kita punya peristiwa-peristiwa zaman dahulu. Kan kita ada peristiwa di sini zaman dahulu tuh. Itu dalam nama Yesus sudah dihanyutkan oleh darah Tuhan Yesus, tidak ada di sini. Cuma ini mau diimbas-imbaskan saya. Jadi jemaat Tuhan, saya banyak kali merasa ganjalan tubuh saya yang tidak sehat, selalu sesak nafas. Nah, saya ingat itulah itu penyebab dia sebenarnya. Time disuntikan awal saya itu tiba-tiba dia tusuk begini, sebelum itu jatuh, panggil sini terus saya kena pulih waktu itu. Iya, terus saya rajin berdoa kalau itu macam tidak pandai tidur. Tapi sayang, saya sendiri tidak setia sampai 2-3 jam berdoa. Sekarang paling lama 1 jam, kadang-kadang ada yang 5 menit saja. Tuhan, terima kasih karena sudah saya tahu jaga siang semalam. Sekarang yang saya mau kerja untuk suku-suku yang bersaudara, cepat-cepat. Terus kepikiran lagi, mau masak nasi, masak ayam, mau bikin tapau. Jemaat Tuhan, itu kau tahu, itu juga alang juga itu tahu, itu setan yang kasihan itu. Kalau kita yang berdua ada begitu, itu bukan dari Tuhan, dari setan. Sebelum kita duduk berdoa, belum ada yang kita ingat. Bila kita duduk berdoa, terus ada yang ingat sudah, itu air saya tutup kayak doa. Saya kan ada itu yang air saya tapisan itu saya kadang-kadang saya lupa, Pak. Kadang-kadang banjir sudah, gara-gara itu saya tidak tertutup. Jadi asal saya berdoa, saya sudah tutup itu air doa. Terus berdiri lagi karena putus sudah itu doa, tutup juga. Itu setan tuh yang membuatkan kita punya itu tidak ingat. Kadang-kadang lupa, itu yang lupa bahaya itu dari setan tuh. Saya pernah begitu lupa tutup tuh tank, saya belum ada itu masak air yang pakai otomatis itu kan, saya pakai itu cirit sampai bucur bahasanya cirit. Sedikit lagi handam saya di rumah. Jam 11 jam 2 pagi gitu. Tuhan kasih kejut saya begitu bunyi. Air bilang, ada yang cakap di telinga, air kau. Sekali saya tengok, nah jadi aluminium sudah saya punya sirit. Ngebucur, wasak terus di rumah. Jangan mati saya. Kalau begitu kau tidur macam mati lagi kena bakar ayam panggang terus. Harap masuk surga. Kalau nasabuk lagi balik di neraka, nah 2 kali kena panggang. Nah, jemaat Tuhan perlu sekali menjadi orang benar. Menjadi orang benar bukan senang tahu. Di situ dia katakan melaksanakan semua perintah Tuhan dengan setia. Ini yang perlu kita ingat, melaksanakan perintah Tuhan dengan setia.
baru boleh dinyatakan kita ini orang benar. Kalau kita dapat lakukan itu, pasti apapun yang kita cakap Tuhan dengar. Dalam nama Yesus, roja hancur, betul-betul hancur. Kalau dalam nama Yesus roja hancur, ini bilang roja. Mana Tuhan dengar kalau begitu? Belum cukup. Nah, itu pentingnya dia menjadi orang benar. Kalau Tuhan yang dengar, pasti dia tolongkan. Karena dia dengar. Oh, ini hambaku, dia perlukan ini. Dia beri kuasa, dia beri gendak, semua dia bagi. Nah, itu kepentingan dia menjadi orang benar. Kalau kita tidak mau menjadi orang benar, nah jemaat Tuhan, bahaya sekali. Bahaya kedudukan kita kalau tidak menjadi orang benar. Itu saja cara dia. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita perlu menjadi orang benar, melaksanakan perintah Tuhan dengan setia, seperti mana yang sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan, yang seperti mana yang sudah kita dengar setiap minggu, ya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan kita perlu laksanakan dengan setia. Kalau tidak, itu akan memakan diri kita. Karena bilang Tuhan, lebih baik orang yang tidak pernah mengenal Tuhan daripada yang sudah mengenal. Karena bahaya. Kalau sudah mengenal, kau sudah tahu kebenaran, lagi bahaya daripada yang belum kenal. Ya, jemaat Tuhan. Maka itu kita ini sudah dikenal. Kita bukan dikenal saja di bagian level rendah, tahu. Kita sudah dikenal di dalam level tinggi sudah. Kan kita beberapa kali sudah itu begitu peperangan itu masuk sudah dikenal. Sampai ada yang nampak dalam alam roh sudah tahu. Kita sudah dikenal. Kita sudah apa ini? Wanted kayak itu kalau Inggris bilang itu. Kita ini sudah dikehendaki oleh setan. Sudah terpampar gambar kita begitu. Kalau setan nampak, oh ini syahri ini, kita perlu ini, cari ini yang begini. Kita cari di mana uang bilangnya. Kita semua sudah dikenal tahu. Maka itu semangat kita